Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Saifullah, NPM 2046268. Kelas magang F 2020, prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang ukuran penyimpangan guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika. Langsung saja ke materi. Definisi ukuran penyimpangan. Ukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan ini digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel yang sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, dan ini tergantung dari besar atau kecilnya penyebaran data tersebut. Selanjutnya ada macam-macam ukuran penyimpangan data. Yang pertama ada jangkauan atau range. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Yang ketiga ada simpangan baku, standard deviation. Yang keempat ada variance. Yang kelima ada koefisien variance. Langsung saja ke yang pertama, ada jangkauan atau range. Range adalah salah satu ukuran statistika yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Adapun rumusnya yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. Artinya R adalah range, X max adalah nilai terbesar dikurangi X min nilai terkecil. Langsung saja ke contohnya. Berikut adalah berat badan dari 5 orang dewasa, yaitu 50, ada 55, 58, 62, dan 65 kg. Di sini pertanyaannya, tentukan range-nya. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Range sama dengan X max nilai maksimum dikurangi X min nilai terendah. Di sini nilai terbesarnya X max-nya adalah 65 dikurangi 50 X min-nya. 65 dikurangi 50 sama dengan 15 kg. Keterangannya, semakin kecil range-nya maka semakin homogen distribusinya. Semakin besar range-nya maka semakin heterogen distribusinya. Kemudian semakin kecil range-nya maka mean-nya merupakan wakil yang presentatif. Kemudian jika semakin besar mean-nya maka mean-nya kurang presentatif. Selanjutnya contoh soal range untuk data berkelompok. Di sini sudah ada kolom kelas, harga saham, dan frekuensi. Untuk data kelompok rumusnya adalah range sama dengan batas atas tertinggi dikurangi batas bawah terendah. Jadi di sini batas atas tertingginya itu 878 dikurangi 160 sama dengan 718. Itu rumus dari range untuk data berkelompok. Selanjutnya ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai-nilai rata-ratanya. Rata-rata bisa berupa mean atau median, atau data mentah. Simpangan rata-rata dari median cukup kecil sehingga simpangan ini dianggap paling sesuai untuk data mentah. Namun pada umumnya simpangan rata-rata yang dihitung dari mean yang sering digunakan untuk nilai simpangan rata-rata. Adapun rumusnya untuk rumus deviasi data tidak berkelompok yaitu MD sama dengan dikurangi X dikurangi XI dibagi N. MD adalah mean deviation, X adalah nilai setiap data pengamatan, dan XI adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai pengamatan. N dibagi N jumlah
data atau pengamatan dalam sampel. Sedangkan tanda X ini adalah merupakan tanda lambang nilai mutlak yang garis-garis itu. Kemudian ada adalah lambang penjumlahan. Langsung saja ke contoh. Di sini data sebagai berikut ada 8, 17, 22, 10 dan 13. Mainnya adalah 14. Dengan demikian rata-rata selisih data-data itu terhadap min adalah tanpa dikalikan positif atau negatifnya adalah MD atau mean deviation. 8 min dikurangi 4 sama dengan 6, min negatif 6. 17 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. 22 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. 22 dikurangi 14 sama dengan 8. 13 dikurangi 14 sama dengan negatif 1 per 5. Hasilnya sama dengan 0. Oleh karena itu dikalikan terlebih dahulu harga mutlaknya seperti pada rumus di atas sehingga besarnya deviasi rata-rata sebagai berikut. Deviasi rata-ratanya 8 dikurangi 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Sedangkan 17 dikurangi 14 sama dengan 3. 22 dikurangi 4 sama dengan 8. 14 dikurangi 13 sama dengan 1 dibagi 5. Hasilnya di si 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 1 hasilnya adalah 22. Kemudian dibagi 5 jadi hasilnya 4,4. Selanjutnya yang ketiga ada simpangan baku atau standard deviation. Standard deviation merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, maka standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi. Sama halnya dengan mean-nya. Standar deviasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. Standar deviasi tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya ditambahkan dan dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Simpangan deviation berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali atau dibagi dengan nilai konstan tertentu. Adapun rumus simpangan baku adalah S sama dengan XI dikurangi X dibagi N. Di sini adalah S adalah simpangan baku, nilai X ke kiri ke I dikurangi nilai rata-rata data dibagi jumlah data. Sedangkan untuk rumus simpangan baku data berkelompok yaitu S adalah standar deviasi F frekuensi kelompok, XI nilai tengah ke kiri dikurangi X nilai rata-rata data dibagi N jumlah data. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini sudah ada tabel. Yang ditanyakan tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Dari tabel berikut sudah terdapat tabel nilai dan tabel frekuensi. Langkah pertama yaitu kita harus mencari dulu nilai tengah mencari dulu. Yang pertama caranya adalah tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali nilai frekuensi. Karena di sini tabelnya sudah terisi semua, jadi saya tinggal menjelaskannya saja. Di sini cara mendapatkan nilai 100.540 yaitu dengan cara frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi di sini yaitu ada 2, sedangkan nilai tengah di sini adalah 65. Jadi 265 dikali 2 sama dengan 130. 70 dikali 3 sama dengan 210. Begitupun selanjutnya sampai menemukan sampai bawah. Terus langkah kedua,
Hitunglah nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan jumlah data berikut. Jumlah nilai kelompok tersebut, nilai kelompok yang tadi adalah 1540. Ini diambil dari FI per EQI dari tabel di atas. Langsung saja 30 ditambah 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 tambah 90. Jadi hasilnya 1540. Dibagi 20. 20 dari mana? Dari frekuensi. Frekuensi dari 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 1 hasilnya 20. Kemudian 1540 dibagi 20 hasilnya adalah 77. Terus langkah selanjutnya, kemudian hitunglah simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata data. Di sini caranya adalah mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata data. Jadi di sini sudah ada 144 di sini. Selanjutnya untuk langkah ketiga, hitunglah simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi nilai rata-rata data. Caranya itu nilai frekuensi. Di sini frekuensinya ada 2, 3, 4, 2, 3, 6, 4, 4, 1. Sedangkan dikurangi rata-rata data. Ya, rata-rata itu ada 144, 49, 4, 9, 6, 4. Jadi langsung saja 2 di sini dikali dengan 144 sama dengan 288. 3 dikali 49 sama dengan 147. 6 dikali 4 sama dengan 24. Begitupun ke bawahnya sampai menemukan hasil. Setelah itu kemudian jumlahkan dari hasil pengkalian tersebut frekuensi dengan nilai tengah yang dikurangi rata-ratanya. Jadi menghasilkan 920. Kemudian masukkan ke dalam rumus 920 dibagi 20. 20 dari mana? Dari nilai frekuensi ini. Kemudian hasil dari 920 dibagi 20 adalah 46. Kemudian kuadratkan nilai tersebut. Kuadrat dari 920 dibagi 20 adalah kuadrat 46. Jadi simpangan baku kelompok tersebut adalah sebesar 46. Selanjutnya ada yang keempat, ada varians. Varians adalah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Variasi dapat menggambarkan sebagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol O2 atau dibaca sigma kuadrat untuk populasi, dan untuk S2 adalah sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 untuk variasi karena umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi. Adapun rumus varian data tunggal yaitu S⁻2 sama dengan SI nilai ke kiri dikurangi nilai rata-rata data dibagi jumlah data. Itu untuk rumus varians data tunggal. Sedangkan untuk varians data kelompok S⁻2 sama S⁻2 adalah varians. FI adalah frekuensi kelompok, nilai tengah ke kiri dikurangi nilai rata-rata data dibagi jumlah data. Langsung saja ke contohnya. Tentukan varians dari tabel berikut. Di sini ada tabel nilai frekuensi. Yang pertama adalah tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Kemudian hitung
jumlah nilai kelompok dengan nilai tengah dari frekuensi. Sama seperti yang tadi, nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah jadi menghasilkan 130. 3 dikali 70 sama dengan 210. 6 dikali 75 sama dengan 450. Begitupun sampai ke bawah dan seterusnya. Kemudian hasil dari frekuensi dikali nilai tengah ditambahkan menjadi 1540. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Jumlah nilai kelompok tersebut yang tadi adalah 30, 200, 130, 210, 450, 320 tambah 340 tambah 90. Jadi hasilnya 1540 dibagi 20. 20 dari frekuensi tadi. 1540 dibagi 20 sama dengan 77. Cara yang ketiga adalah hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata data. Seperti yang tadi, frekuensi dikali nilai kuadrat nilai tengah. Frekuensi di sini ada 2 dikali nilai kuadrat sama dengan 144. 144 dikali 2 hasilnya 288, dan 49 dikali 3 sama dengan 147. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian seterusnya dan sampai ke bawah. Kemudian hasil dari perkalian frekuensi dan nilai kuadrat frekuensi dengan kuadrat nilai tengah ditambahkan lalu menghasilkan 920. Langsung masukkan ke langkah selanjutnya, yaitu yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data distribusi varians. Rumusnya langsung masukkan ke rumus saja. Yang tadi hasil dari pengkalian frekuensi dengan nilai rata-rata nilai kuadrat nilai tengah adalah 920 dibagi dengan frekuensinya, total frekuensi 20, jumlah data 20, menghasilkan 46. Jadi hasil dari 920 dibagi 20 adalah 46. Jadi varians kelompok tersebut adalah 46. Selanjutnya yang kelima ada koefisien varians atau coefficient of variation. Koefisien varians merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan sebagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Koefisien varians adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan presentasi. Adapun rumusnya, KF adalah koefisien varians S simpangan baku dibagi nilai rata-rata sama dengan 100%. Contoh saja masuk ke contoh soal. Pada suatu kelompok data dengan standar deviation 1,5, sedangkan koefisien variansnya 12,5%. Maka berapakah nilai rata-rata dari kelompok data tersebut? Langsung saja kita jawab. Diketahui simpangan baku yang tadi adalah S, simpangan bakunya adalah 1,5, sedangkan koefisien variansnya adalah 12,5%. Langsung kita jawab. KF ada S sama dengan 1,5 S 12 untuk koefisien variansnya adalah 12,5%. Sama dengan sedangkan simpangan bakunya adalah 1,5. 1,5 itu dipersenkannya jadi 150. Jadi penjumlahannya
12,5% ini dikali 150%. 150% itu adalah dari 1,5 dikali 100 jadi 150% dibagi 12,5%. 12,5% itu dari KF atau koefisien varians tersebut yang di atas. Terus jadi 150 dibagi 150% dibagi 12,5% hasilnya 12. Jadi nilai rata-rata dari kelompok data tersebut adalah 12. Kemungkinan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kurangnya kelancaran dalam berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.